Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Purnamasari. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perpustakaan di Indonesia dan di dunia. Pertama, sebelum Masehi. Pada masa lalu, di perpustakaan terbukti adanya tulisan yang dipahatkan di pohon yang digunakan sebagai cantuman, sehingga pesan yang dicantumkan ini bisa dibaca dan diketahui oleh orang lain. Kemudian diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, di Mesir terdapat sebuah temuan sederhana, namun memiliki pengaruh besar bagi peradaban manusia, yaitu penemuan bahan tulis berupa papirus yang dibuat dari rumput yang tumbuh di sepanjang sungai Nil. Rumput tersebut dihaluskan dengan cara ditumbuk, lalu diratakan, kemudian dikeringkan dan digunakan untuk menulis dengan menggunakan patahan dan tinta. 2. Sesudah Masehi. Sekitar abad pertama Masehi, sejenis kertas ditemukan di Cina. Namun, karena ketatnya seleksi penguasa Cina, temuan kertas itu tidak lagi dikenal di Eropa hingga tahun 1150-an. Selain itu, peradaban Cina jauh lebih maju dibanding peradaban Eropa. Misalnya, dalam hal cetak-mencetak, orang Cina telah menemukan bentuk cetakan berupa cetakan pada blok kayu. Mesin cetak yang diasosiasikan dengan buku menimbulkan dampak sosial yang besar, misalnya tentang alasan buku diterbitkan. Ada buku yang diterbitkan karena alasan pribadi, namun ada juga yang terbit karena pertimbangan lain. Banyak orang hidup hanya dari menulis buku saja, misalnya para sastrawan dan penulis novel. Di antara alasan menulis buku adalah untuk melakukan komunikasi formal antara pembacanya. 3. Abad Pertengahan. Pada abad ini, kerajaan Romawi runtuh, pusat pemerintahan berpindah ke Konstantinopel, dan perpustakaan juga dipindah koleksinya untuk kepentingan politik kebudayaan Eropa Barat dan Eropa Timur. Pada abad kelima, Raja Theodosius mendirikan Universitas Konstantinopel dan perpustakaan dengan koleksi berbagai bidang ilmu seperti matematika, ilmu pengetahuan murni, hukum, arsitektur, dan seni. Paus Nicholas semasa muda pernah bekerja di perpustakaan keluarga Medici pada naskah kuno, bahkan menyalin beberapa manuskrip untuk keperluan sendiri. Setelah beliau menjadi paus, dia menghadiahkan koleksinya ke perpustakaan kepausan. Koleksi perpustakaan dimulai sekitar 350 manuskrip yang merupakan inti dari perpustakaan Vatikan. 4. Abad ke-17. Pada abad ini, perpustakaan sudah berkembang pesat. Perpustakaan dijadikan sebagai tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan hanya untuk melestarikan karya orang pandai saja. Mulai bermunculan perpustakaan nasional di Eropa, sehingga ilmu pengetahuan menyebar dengan merata dan cepat. Di antaranya, Division Perpustakaan Negara di Berlin. Di negara berkembang, Sumeria dan Babilonia. Perpustakaan sudah dikenal sejak 300 tahun yang lalu. Tulisan yang digunakan masih berupa gambar dikembangkan menjadi fonetik. Lalu Mesir. Teks tulisan awal berasal dari 4000 sebelum Masehi. Namun gaya tulisannya menggunakan tulisan hieroglif untuk mengagungkan raja. Yunani. Pada zaman Yunani kuno, mencapai puncaknya yang berkaitan dengan penyebaran ajaran dan kebudayaan Yunani. Roma. Pada masa ini muncul bentuk buku baru sebagai bentuk pengembangan dari papirus yang sulit dibaca. Bizantium. Selama periode ini, hiasan manuskrip menggunakan huruf hias. Arab. Orang Arab berhasil dalam bidang perpustakaan dan berjasa besar dalam ilmu pengetahuan dan matematika di Eropa.
di Indonesia. Pertama, zaman kerajaan lokal. Pada zaman kerajaan lokal, muncul berbagai kerajaan besar dan kecil yang tidak memiliki perpustakaan, namun memiliki naskah kuno yang disimpan di istana, dirawat oleh petugas istana, dan hanya petugas istana lah yang berhak membaca naskah kuno tersebut. Kedua, zaman Hindia Belanda. Pada zaman ini berkembang perpustakaan sewa, yang artinya perpustakaan yang memungut bayaran atas buku dan makalah yang dipinjam anggotanya. Perpustakaan sewa yang ingin mencari peminat sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak anggota, maka semakin banyak pula uang yang masuk. 3. Zaman Jepang. Pemerintahan Jepang mengeluarkan peraturan larangan menggunakan buku yang ditulis dalam bahasa Inggris, Belanda, dan Prancis untuk sekolah. Akibat larangan ini, maka perpustakaan fakultas yang ada tidak praktis digunakan karena sebagian besar buku dicetak dalam bahasa Belanda. 4. Zaman peralihan tahun 1945 sampai 1950. Setelah Jepang menyerah, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Sesudah itu, Indonesia menghadapi pasukan Inggris serta gangguan dari dalam seperti pemberontakan PKI Madiun. Kelima, periode terakhir, tahun 1950 akhir sampai 1960-an. Pada periode ini, pemerintah Republik Indonesia mulai memperhatikan pendirian perpustakaan umum. Sekian penjelasan saya mengenai perpustakaan di Indonesia dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.